Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paradigma gerakan sosial dan gerakan sosial klasik. Nah, sebelum masuk ke dua tema tersebut, apa sih gerakan sosial? Nah, gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengekspresikan usaha-usaha kolektif, di mana usaha-usaha kolektif tersebut terfokus pada isu-isu politik dan berfokus untuk menuntut, mengkampanyekan, atau melaksanakan perubahan sosial. Gerakan sosial sendiri tidak lahir dari institusi ataupun kultur mini, tetapi gerakan sosial itu lahir dari gejala yang kompleks dengan adanya pemikiran yang komprehensif dan juga integral antar faktor. Nah, setelah mengetahui pengertian gerakan sosial, mari kita lanjut ke tema 1, yaitu paradigma gerakan sosial. Paradigma merupakan kerangka acuan pikir yang merupakan produk sosio atau ketetapan lebih dari satu orang, di mana paradigma ini bertujuan untuk menanggapi atau memetakan realita. Adapun kerangka acuan juga dikemukakan oleh Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte, di mana beliau mengungkapkan bahwa perkembangan intelektual manusia sangat dipengaruhi oleh acuan pikir yang dibagi menjadi 3 tahap, di mana tahap yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap ini menggunakan pendekatan irasional, di mana sang penguasa sebagai kehendak, Allah sebagai pengendak, atau Tuhan sebagai kehendak. Nah, contohnya dalam menanggapi suatu fenomena sebuah petir, maka memaknai bahwa adanya petir itu berarti Allah sedang menang. Yang kedua yaitu tahap metafisik, di mana tahap ini merupakan periode transisi atau peralihan dari irasional menjadi rasional. Dalam menanggapi fenomena petir dalam tahap ini yaitu bahwa petir itu terjadi karena kehendak Allah dan akan turun hujan. Yang ketiga yaitu tahap positivistik, di mana pada pendekatan ini menggunakan pendekatan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Memaknai gejala sosial menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan gejala sosial dan gejala alam. Contohnya dalam memaknai sebuah petir. Dalam tahap ini, petir itu terjadi karena ada kelembapan suhu ataupun lain sebagainya. Nah, adapun periode paradigma gerakan sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode 1 atau neoklasik, di mana dengan paradigma irasional menganggap gerakan sosial itu sebagai kerumunan. Yang kedua, yaitu periode 2 atau neoklasik, di mana dengan paradigma analisis berbasis masyarakat dengan pendekatan fungsional dan dialektis Marxis, di mana pendekatan ini merupakan transisi dari irasional menjadi rasional. Yang ketiga yaitu periode dekonstruksi, di mana periode dekonstruksi ini merupakan penataan ulang dari periode 2 yang bersifat rasional menjadi ke lebih luas jangkauannya, yaitu ke ide dan nilai. Nah, adapun cangkupan paradigma gerakan sosial yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, Old Social Movement atau gerakan sosial klasik. Yang kedua, New Social Movement yang terdiri dari neoklasik dan dekonstruksi. Nah, seperti video di awal tadi, saya akan membahas tentang gerakan sosial klasik. Nah, dalam studi gerakan sosial klasik ini, konseptualnya adalah studi perilaku kolektif yang didominasi oleh paradigma psikologi sosial yang bersifat irasional. Jadi, pada periode ini, kepercayaan umum sangat dipengaruhi oleh ide manusia. Gerakan sosial klasik menganggap gerakan sosial itu sebagai kerumunan dan juga reaksi terhadap popularitas psikoanalisa dan juga cerita nyata seperti Nazisme dan Fasisme. Nah, adapun 3 jenis gerakan sosial klasik
di mana ketiganya ini saling berkaitan. Yang pertama, gerakan sosial nativistik, di mana gerakan kolektif ini bertujuan untuk mengubah secara penuh masa sekarang menuju masa lampau, karena yang beranggapan bahwa masa lampau lebih baik daripada masa sekarang, dengan tujuan memperoleh perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu gerakan sosial mesianik atau mesianisme, di mana gerakan ini percaya akan adanya juru selamat yang membawa perubahan atau membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, di mana ide-ide mesianisme ini berasal dari agama. Ada agama yang mempercayai mesianisme ini, agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nah, yang ketiga yaitu gerakan sosial milenial atau dalam Indonesia itu kepemimpinan Ratu Adi, di mana dalam gerakan sosial ini merupakan penggabungan dari gerakan nativistik dan juga gerakan mesianik, di mana dalam gerakan ini mempercayai akan ada pemimpin yang adil dan juga bijaksana akan membawa perubahan menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya dalam gerakan ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal keagamaan yang memiliki 3 ciri utama, di mana ciri yang pertama yaitu pemimpin yang karismatik, di mana pemimpin ini seperti Imam Mahdi, guru, dukun, ataupun Mesias yang mendapat wahyu. Nah, yang kedua yaitu pola ideologi irasional, di mana pola ideologi zaman sekarang dialihkan menjadi pola ideologi masa lampau dengan anggapan bahwa masa lampau lebih baik daripada masa sekarang. Nah, yang terakhir atau 3 ciri utama tadi yang terakhir yaitu generalized belief atau kepercayaan umum, di mana kepercayaan umum sangat dipengaruhi oleh ide manusia. Nah, sekian pemaparan materi tentang paradigma gerakan sosial dan gerakan sosial klasik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.